Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, Mendes PDT Yandri Susanto meminta desa-desa tertinggal untuk mereplikasi program ketahanan pangan di desa yang telah berstatus desa maju. Replikasi menargetkan 20% dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto dalam kunjungan kerja ke Desa Sambilawang, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu 24 November 2024 mengatakan desa dengan status tertinggal harus mereplikasi program ketahanan pangan dari Desa Maju. Replikasi ini tidak hanya menyoal ketahanan pangan saja, namun juga mendongkrak ekonomi masyarakat desa setempat dan menjadikan desa sebagai pondasi kuat makan bergizi gratis. Mendes PDT juga mengatakan 20% dari alokasi dana desa tahun 2025 akan difokuskan untuk program ketahanan pangan. Mendes berharap tahun 2025, 75.000 desa di Indonesia lebih fokus pada produktivitas dan bukan lagi pembangunan infrastruktur. Potensi-potensi yang ada di desa yang sudah maju, ini mau kita replikasi ke desa yang lain. Pertanyaan saya yang selama ini saya lontarkan terus, kenapa desa ini bisa, kenapa desa yang lain nggak bisa? Sementara kebutuhan pangan itu sangat banyak. Maka perlu ketahanan pangan dimulai dari desa. Oleh karena itu untuk swasembada pangan dikaitkan dengan makan siang bergizi, kita perlu desa-desa itu bangkit. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tetap berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit kanker melalui layanan di puskesmas. Deteksi dini ini penting untuk menekan angka kematian akibat kanker. Deteksi dini kanker menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman penyakit kanker. Guna mendukung program tersebut, pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan awal penyakit kanker melalui layanan yang ada di puskesmas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dengan deteksi dini di puskesmas, maka penanganan penyakit kanker dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu, setiap puskesmas diwajibkan memiliki fasilitas pemeriksaan awal penyakit kanker. Untuk melihat kesiapan mereka, kalau alat periksa darah istilahnya kayak tadi, ada dua kan, ada hematology analyzer sama blood chemical analyzer. Kita bisa melihat darah si pasien sehingga kalau ada indikasi-indikasi kanker ini. Menkes Budi menambahkan bahwa deteksi dini kanker ini menjadi bagian dari program screening kesehatan nasional yang rencananya akan diluncurkan pada Januari 2025. Nantinya screening kanker ini akan mencakup pemeriksaan menggunakan alat RT-PCR, USG, dan blood chemical analyzer. Melihat besarnya manfaat deteksi dini, Menkes mengimbau masyarakat untuk tidak ragu atau takut menjalani screening rutin meskipun tidak merasakan gejala, sebab banyak jenis kanker berkembang secara perlahan tanpa menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Pemirsa, Kementerian Pertanian resmi memblacklist 4 perusahaan pupuk yang tidak memenuhi syarat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan akan segera mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan ke pihak yang berwajib. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan persnya menyebutkan Kementan resmi memblacklist 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat. Adapun pupuk yang diedarkan 4 perusahaan swasta tersebut tidak memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan Kementerian karena diketahui memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK di dalamnya hanya berjumlah tidak sampai 1% dari total kandungan pupuk. Jumlah tersebut terhitung jauh dari standar yang ditetapkan, yaitu sebanyak 15%. Kementan juga akan segera mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan ke pihak yang berwajib dengan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum. Karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist, sekali lagi kami kirim ke penegak hukum.
Mentan Amran menyebutkan pihaknya telah mendapat laporan mengenai beredarnya pupuk palsu sejak beberapa bulan lalu. Usai dilakukannya penyelidikan, direktur dari 4 perusahaan yang dilaporkan tersebut langsung dicopot dari jabatannya. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menemukan 23 perusahaan yang mengedarkan pupuk dengan kualitas tidak memenuhi standar. Langkah yang dilakukan ini merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial yang dilakukan seluruh pihak untuk membantu mendorong transformasi pertanian yang lebih baik. Pemirsa, 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman resmi menandatangani SKB percepatan pembangunan 3 juta rumah. Dengan adanya SKB, 3 menteri ini akan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman menandatangani surat keputusan bersama SKB mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah. Penandatanganan SKB ini bertujuan untuk mengurangi backlog perubahan dan mengentaskan kemiskinan serta mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki rumah. MBR adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 7 juta rupiah bagi yang belum menikah dan 8 juta rupiah bagi yang telah menikah dan memiliki rumah tipe 36. Mendagri Tito Karnavian menyebutkan 3 menteri sepakat untuk menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi MBR dan menghapuskan serta mempersingkat waktu penerbitan waktu persetujuan bangunan dan gedung atau PBG. Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi MBR untuk mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja, serta segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah, kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD tingkat 1, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten. Semua sepakat mendukung. Karena ini mereka juga memerlukan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat dan lain-lain di daerah masing-masing. Mereka setuju tapi minta dasar hukumnya minimal setingkat menteri. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.